Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak Wahyu Hadiana. Di video kali ini kita masih akan membahas tentang statistika. Nah, ini statistika. Kemarin kita bahas tentang ukuran pemusatan data, tapi di data tunggal. Dan yang kita bahas adalah yang pertama ada mean atau rata-rata, yang kedua median, yang ketiga modus. Nah, video kali ini kita akan bahas tentang data kelompok, di mana kita juga akan tetap membahas 3 materi ini, yaitu tentang rata-rata, median, dan modus. Oke, kita langsung aja, kita akan bahas tentang mean atau rata-rata. Kalau definisinya Bapak yakin kalian sudah tahu rata-rata. Nah, di data kelompok itu media atau rata-rata ada 3 metode. Yang pertama ada metode nilai tengah, ada metode simpangan, dan ada metode coding. Masing-masing metode ini ada rumusnya. Yang pertama kita lihat metode nilai tengah. Itu rumusnya seperti ini. Tetap menggunakan sigma, x bar sama dengan sigma dari fi dikali dengan xi dibagi dengan sigma fi. Nah, kita bahas fi apa, xi apa. Yang kedua adalah metode simpangan. Tetap masih x bar sama dengan xs, ini rataan sementara, dan bedanya kalau dengan nilai tengah ada xi dan ini adalah di. Untuk metode coding dilanjutkan masih tetap sama, hampir sama dengan metode simpangan, ada xs nya dan ini ui bukan di, dan ditambah dengan dikali dengan ci. Kasih nama-namanya. Yang pertama kita lihat x bar itu adalah rata-rata, yang ini rata-rata. Yang kedua ada fi. Fi ini ada fi, di simpangan juga ada, di coding juga ada. Itu adalah frekuensi tiap interval. Kalian sudah belajar tentang interval dan frekuensinya. Yang ketiga adalah xi. Xi yang ini nih, xi ini adalah nilai tengah. Nilai tengah di metode nilai tengah. Yang berikutnya adalah xs, itu rata-rata sementara di metode simpangan dan juga metode coding. Yang ke berikutnya adalah di. Di itu dari nilai tengah dikurangi dengan rata-rata sementara. Itu di. Yang keempat ci, yang berikutnya ci, yang keenam itu panjang kelas interval ada di metode coding. Yang terakhir ui dikurangi xs dibagi dengan c, atau nilai tengah dikurangi dengan rata-rata sementara dibagi dengan panjang kelas. Oke, kita lanjut ke contoh. Contoh yang pertama, rata-rata dari tabel distribusi frekuensi di bawah ini adalah hasil pengukuran dalam milimeter. Ada 7 kelas di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan intervalnya ada 9 interval kalau tidak salah. Dari 119 sampai dengan 127 frekuensinya 3, 128 sampai 136 frekuensinya 6, 137 sampai 145 frekuensinya 10, 146 154 frekuensinya 11, 155 sampai 163 frekuensinya 5, 164 sampai 172 frekuensinya 3, 173 sampai 181 frekuensinya 2. Nah, kita akan jawab dengan metode yang pertama dulu, yaitu metode nilai tengah. Caranya seperti ini. Kita akan tentukan nilai tengahnya dulu. Sudah tertulis di sini ada 123, ada 132, ada 141, 150, 156, 168, 177. Ini dari mana nilai tengah ini? Nah, dilihat dari nilai panjang kelas ini. Ada di sini. Nah, nilai tengah sama dengan median panjang kelas. Kita lihat ada 119 sampai 127. Kalau kita urutkan berarti ada 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127. Ada 9 data, berarti ini ada data ganjil. Di mana median data ganjil kita ambil tengah-tengahnya aja. Dan kebetulan ini datanya ganjil ya guys. Datanya ganjil jadi mudah. Nah, kita lihat ada di X5 karena 1 sampai 4-nya sama, 6 sampai 9-nya sama, ada 4 angka juga. Jadinya 123 untuk yang nilai tengah dari
kelas 119 sampai 127. Yang kedua, nah ini 128 sampai 136. Sama, kita urutkan dulu, dilihat, dan ternyata nilai tengahnya adalah 132. Ada di X5 juga, makanya di sini tertulis 132. Setelah nilai tengah diketahui, silakan kalian coba dengan 100 dari kelas 137 sampai 145 ke bawah, benar tidak nilainya seperti ini untuk nilai tengahnya. Ada 141, 150, 159, 168, dan 177. Nah, kalau sudah ketemu nilai tengah, kita akan lanjut ke F dikali dengan FI dikali dengan XI. Hasilnya yang ini 369. Dari mana? Dari 3 dari frekuensi dikali dengan 123. Ke sini. 6 dikali dengan 132 menjadi 792. 10 dikali dengan 141 sama dengan 1410. 11 dikali dengan 150 menjadi 1650. 5 dikali 159 menjadi 759. 795. 3 dikali 168 504. 2 dikali 177 354. Ini sudah ketemu perkaliannya antara FI dengan XI dikali itu. Lanjut. Nah, yang kita butuhkan apa? Bukan perkalian tapi adalah jumlah hasil dari perkalian FI dikali XI, di mana rumusnya tuh sigma seperti ini. Ini kita jumlahkan. 369 ditambah dengan 792 ditambah dengan 1410 ditambah dengan 1650 ditambah dengan 795, 504 dan 354 menjadi 5874. Untuk sigma frekuensinya, jumlah frekuensinya ada 40. Nah, kalau sudah ketemu seperti ini, kita akan masukkan ke dalam rumus, di mana rumusnya adalah X bar sama dengan sigma FI dikali XI dibagi dengan sigma dari FI, dan menjadi X bar sama dengan, karena ini sudah jumlah, 5874 dibagi dengan 40 menjadi, dan rata-ratanya adalah 146,85. Ingat, di belakang komanya hanya 2 angka saja. Ini untuk metode nilai tengah. Kita akan lanjutkan dengan metode simpangan. Soalnya masih sama seperti ini. Masih yang pertama. Kita akan lihat hasilnya sama enggak ya. 119 sampai 127 masih frekuensinya 3, 6, 10, 11, 5, 3, 2. Kita langsung aja jawab. Metode simpangan, kita akan mencari nilai tengah. Metode nilai tengah yaitu dengan cara di median dari panjang kelas ini. Nah, kita akan mencari nilai rataan sementara. Rataan sementara diambil dari frekuensi terbanyak. Frekuensi terbanyaknya adalah 11 di sini. Frekuensi terbanyaknya 11, berarti rataan sementaranya adalah 150. Dengan kelas di 146 sampai dengan 154. Ini udah kelihatan rataan sementaranya. Dari mana Bapak ulangi? Dari mana? Dari banyaknya frekuensi di sini. Frekuensinya 11 terbanyak, itu udah jadikan rataan sementara. Setelah ketemu rataan sementara, kita lanjut dengan simpangannya, yaitu DI, di mana DI itu dicari dari XI nilai tengah dikurangi dengan rataan sementara. Nah, kita lihat dari sini. Tuh. XI-nya 123 dikurangi 150 menjadi negatif 127. Makanya sini negatif 127. Ini ada negatif 18. Sama ini juga rataan simpangannya, yaitu nilai tengah dikurangi rataan sementara. 132 dikurangi 150 sama dengan negatif 18. Silakan kalian coba yang negatif 9, 18, 27. Benar tidak? Hasilnya seperti itu. Kita akan lanjut. Setelah ketemu, kita kalikan FI frekuensi dikali dengan simpangan atau DI. 3 dikali dengan 127 menjadi negatif 81. 6 dari frekuensi dikali dengan negatif 118.
negatif 18 menjadi negatif 108. 10 dikali dengan negatif 9 menjadi negatif 90. 11 dikali dengan 0 menjadi 0. 5 dikali dengan 9 menjadi 45. 3 dikali 18 jadi 54. 2 dikali 27 menjadi 54 juga. Setelah ketemu, baru kita jumlahkan atau sigma penjumlahan antara negatif 81 ditambah negatif 108 ditambah negatif 90 ditambah 45 ditambah 54 tambah 54, hasilnya adalah negatif 126. Jumlah frekuensinya adalah sama 40 juga. Kita lanjut dengan metode simpangan. Rumusnya X bar sama dengan XS ditambah sigma FI dikali DI dibagi dengan sigma FI, atau sigma dari simpangan perkalian frekuensi dengan simpangan dibagi dengan sigma frekuensi. Kita lanjut. XS-nya adalah 150, dari lihat dari sini. XS itu 150 ditambah sigma FI dikali DI itu ada negatif 126 dan sigma frekuensinya adalah 40. Menjadi kita samakan penyebutnya menjadi penyebutnya 40 karena ini 1, ini paling 40, yaitu 40 dibagi 1 40 kali 150 menjadi 6000. 40 dibagi dengan 40 sama dengan 1. 1 dikali negatif 126 menjadi negatif 126. Nah, kita operasikan yang pembilangnya dulu. 6000 dikurangi 126 itu menjadi 5874 dibagi dengan 40, dan hasilnya adalah rata-ratanya adalah 146,85, sama dengan rata-rata pada metode nilai tengah. Kita lanjut contoh untuk metode coding. Masih tetap sama menggunakan soal yang sama, yaitu dari 119 127 untuk panjang kelasnya dan frekuensinya 3. Kita langsung jawab saja. Sama, ini juga mencari nilai tengah. Ya, Bapak yakin kalian sudah tahu cari nilai tengah. Mencari XS-nya juga sama dengan melihat frekuensi terbanyak yaitu 11. XS-nya adalah 150. Nah, bedanya ini ada kode UI karena rumusnya UI FI dikali UI. UI dari mana? Kenapa dapat negatif 3? Itu dari, nah ini UI sama dengan XI dikurangi XS dibagi dengan C. C itu apa? Panjang kelas. Panjang kelas itu dari 119 sampai 127. Ini berapa panjangnya? Ada 9 kelas. Ada 9 angka di sini. Nah, sini ya. Tuh, lihat. UI-nya berarti 123 nilai tengah dikurangi 150 dari XS rataan sementara dibagi dengan 9 atau panjang kelas. Sama dengan negatif 27 dibagi 9 sama dengan negatif 3. Yang kedua, kita lihat masih tetap sama rumusnya. XI sama dengan UI sama dengan XI dikurangi XS dibagi dengan C. Yang kelas yang kedua, yaitu XI-nya 132 dikurangi dengan 150 dibagi dengan 9 menjadi negatif 18 dibagi 9 menjadi negatif 2. Silakan kalian coba yang negatif 1 sampai 3-nya. Benar tidak hasilnya seperti ini. Kita lanjut. Setelah ketemu kode UI, kita kalikan antara FI frekuensi dengan UI. 3 dikali negatif 3 menjadi negatif 9. 6 dikali negatif 2 menjadi negatif 12. 10 dikali negatif 1 sama dengan negatif 10. 11 dikali dengan 0 sama dengan 0. 5 dikali 1 jadi 5. 3 dikali 2 menjadi 6. Dan 2 dikali 3 menjadi 6. Setelah ketemu perkalian antara frekuensi dan UI, kita jumlahkan untuk FI dikali UI. Jumlahkan negatif 9 ditambah negatif 12 ditambah negatif 10 ditambah 0, ditambah 5, tambah 6, tambah 6 sama dengan negatif 14. Untuk jumlah frekuensinya masih sama yaitu 40.
Lanjut, ini rumus untuk metode coding. X bar sama dengan XS ditambah sigma dari FI dikali dengan UI, yang ini, hasilnya ini, dibagi dengan sigma frekuensi FI, yaitu hasilnya ini yang 40, dikali dengan CI. CI itu adalah panjang kelas. Panjangnya berapa? 9. Kita lanjut. Nah, seperti ini. XS itu adalah 150, ditambah dengan sigma FI dikali UI-nya adalah negatif 14, yang ini. Dan sigma FI-nya frekuensinya adalah 40 dikali dengan 9 dari panjang kelas, menjadi 150. 9 dikali 14 itu negatif 126. Dan hasil akhirnya adalah seperti di rataan metode simpangan, 6.000 dikurangi 126 dibagi dengan 40 menjadi 5.874 dibagi dengan 40 sama dengan 146,85. Inilah tentang rataan rata-rata atau mean dari data kelompok. Kita akan lanjutkan videonya dengan median dan modus, tapi di video-video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya dan ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.